Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Bertemu lagi dengan saya Elvis. Hari ini kita akan belajar kembali buat renungan hidup kita sepanjang hari. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita lihat Daud sedang mengalami yang namanya persoalan. Ya, ketika mereka tinggal di Ziklag, ketika Daud kembali karena dia ditolak oleh orang-orang Filistin untuk ikut berperang dengan bangsa Israel, mereka lihat Ziklag sudah terbakar. Anak istri mereka, harta benda mereka telah ditawan oleh orang-orang Amalek. Mereka sedih. Kenapa? Karena anak istri mereka telah menjadi tawanan. Dan di sini dikatakan ayat 6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud punya masalah. Yang pertama adalah anak istrinya ditawan oleh orang-orang Amalek. Yang kedua, pengikut-pengikutnya hendak menyerang dia, hendak melempari Daud dengan batu. Tetapi ketika itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud menghadapi masalah, dia tidak putus asa. Tapi yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan. Dia membangkitkan kembali rohnya untuk berharap kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, persoalan apa yang kita hadapi? Apakah persoalan-persoalan yang kita hadapi ini membuat iman kita lemah? Atau seperti Daud malah semakin dia menguatkan kepercayaannya? Dengan kata lain boleh saya katakan, menguatkan kepercayaan di situ adalah Daud itu benar-benar berharap kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu setiap kali Daud berperang, bahkan seketika sebelum Daud menjadi prajurit, Daud itu disertai oleh Tuhan. Dan Daud tidak pernah melupakan itu. Ketika dia mengembalakan kambing domba bapak ibunya, dia mengalahkan binatang-binatang buas dan dia mengalahkan Goliat. Kenapa? Karena dia tahu penyertaan Tuhan. Di situ dia punya keyakinan, persoalan yang kuhadapi saat ini, Tuhan pasti sanggup menolongku. Yang pertama tadi dilakukan Daud adalah menguatkan percayanya, imannya kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan Daud memanggil Imam Abiatar untuk membawa efod. Dan Daud yang dilakukan oleh Daud adalah dia bertanya kepada Tuhan, dapatkah aku susul mereka? Dapatkah aku mengejar gerombolan itu? Dan Tuhan menjawab Daud, dapat, kejarlah. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, jangan pernah kita bertanya kenapa ini terjadi, tapi tanyalah, Tuhan, apa maksudmu dalam hal ini? Apa maumu Tuhan? Proses apa yang harus aku alami? Proses apa yang aku harus jalani? Kita bertanya kepada Tuhan, bukan mengapa, tapi apa maunya Tuhan? Kerap kali ketika kita mendapat masalah, kita tanya, kenapa ini terjadi dalam hidupku ya Tuhan? Tapi kita tidak tanya, apa rencanamu Tuhan dalam hidupku sebenarnya? Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan sedikit. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa maumu dalam hidupku? Apa maumu untuk aku lakukan dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Bertanya kepada Tuhan. Seperti Daud, dia mengandalkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, dengan kata lain, mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan takut menghadapi hidup ini. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Kenapa?
karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ataupun kekuatannya sendiri. Dalam hidup ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.